Selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Akhirnya Build Your Dream atau BYD resmi melakukan grand launching merek dan produknya hari ini. Ada 3 mobil yang dibawa dan mengisi segmen yang berbeda. Pertama ada BYD Dolphin yang mengisi segmen city car, lalu juga ada BYD Seal yang mengisi segmen sedan sport. Dan di belakang saya adalah BYD Atto 3 yang mengisi segmen yang cukup gemuk di Indonesia. Dia bermain di segmen SUV compact. Oke, pertama kita akan bahas dari desainnya dulu. Dia menampilkan desain yang futuristik. Teman-teman bisa lihat di bagian depan Anda tidak akan menemukan kisi-kisi grill, jadi tampilannya benar-benar clean tanpa ada celah-celah yang kosong. Lalu juga dia sudah menggunakan penerangan LED dengan teknologi yang menarik, sudah menganut teknologi adaptive headlamp. Jadi dia akan bekerja secara adaptif ketika memang ada pantulan sinar dari arah depan. Lalu juga dipermanis dengan lampu daytime running light yang mengapit manis bagian 2 headlamp di bagian depannya. Nah, di bagian depan Anda akan menemukan tulisan besar BYD yang mengapit tepat di bagian tengah grill depannya. Lalu juga ada sedikit banyak sensor-sensor dan kamera. Karena memang mobilnya sudah dilengkapi dengan sensor radar untuk fitur ADAS dan juga 360 V-monitor. Nah, kita melihat ke bagian sampingnya, dia mengesankan sebuah SUV yang cukup burly dengan tarikan garis yang cukup tegas dari bagian belakang sampai ke bagian depannya. Nah, untuk mencirikan sebuah SUV tentu ada komponen rock rail di bagian atas, lalu juga untuk tinggi mobil ke tanah, ground clearance-nya ada di 175 mm dengan pelek berukuran 18 inci rata depan dan belakangnya. Kesan SUV juga ditampilkan lewat penyematan beberapa body cladding ya, seperti surge di bagian samping dan juga penambahan komponen over fender yang dibuat kontras dengan warna body. Jadi dia menggunakan body yang kasar di bagian sini dan Anda akan menemukan banyak sekali desain-desain gimmick seperti penambahan emblem di sini bertuliskan BYD Design, karena memang mobil ini didesain oleh para insinyur dan juga desainer dari BYD. Desainnya menarik, simple tapi kuat dengan kesan yang futuristik. Anda akan menemukan banyak pattern-pattern yang menarik di bagian belakang sini, seperti tampilan 3 dimensi di sini. Dan desainnya memang harus diakui dia benar-benar burly gitu ya, menjadikan sebuah SUV yang sangat kuat tapi bermain di segmen SUV mediumnya. Lawannya mungkin mau dikatakan bisa melawan MG ZS EV. Lalu juga misalkan mengkomparasi dengan mesin bensin, dia sejajar ataupun punya bentuk tubuh seperti Honda HR-V. Mundur ke belakang, desainnya juga konsisten menawarkan kesan yang futuristik dan sporty. Anda akan menemukan komponen spoiler yang melandai seperti ini, lalu juga dilengkapi dengan rear combi lamp di sini dan juga ada defogger. Masih tersemat komponen wiper, dan yang menarik dari mobil ini ketika Anda melihat dari bagian belakang adalah penggunaan LED stop lamp ataupun tailgate yang memanjang dari bagian kanan, tengah ini akan nyala, lalu juga sampai ke bagian sebelah kirinya. Lalu juga dipermanis dengan garnish warna chrome yang cukup konsisten tapi memang nggak terlalu banyak. Ada di bagian list ini dan juga sedikit di bagian depannya. Turun ke bawah sedikit, ada komponen reflektor atau cat eye, mata kucing, lalu juga dipermanis dengan desain seperti ini. Bagian belakangnya cukup menarik dan Anda akan menemukan 2 titik sensor, lalu juga ada beberapa kamera. Mobil ini untuk mendukung fungsi fitur dari ADAS-nya dan juga fitur keamanan 360 V-monitor. Sekarang kita akan lihat bagaimana bagasi utamanya. Dia sudah dilengkapi dengan fitur electronic power tailgate di sini tombolnya. Oke, dia akan membuka secara otomatis. Dan dia punya ruang cargo space yang cukup besar dengan partisi penutup seperti ini. Rasanya ketika ini diangkat, dia bisa menyimpan 3 koper medium. Lalu juga di bawahnya ada slot penyimpanan yang cukup dalam untuk toolkit. Lalu juga bisa dimanfaatkan untuk membawa barang yang dimensinya nggak terlalu besar. Lalu juga ada space di sini dengan penutup ataupun penyeka dengan jaring. Dan dia bisa diluaskan bagasinya ketika Anda merebahkan bagian pilar tengah sini. Jadi dia konfigurasi 60-40, jadi Anda bisa membawa barang dengan lebih sangat banyak.
Ini penampakan ketika Anda duduk di bagian belakang, meskipun memang bermain di segmen SUV medium, tapi ketika Anda masuk ke dalam mobil ini dia punya kelapangan yang cukup baik karena dia menggunakan platform khusus EV atau yang disebut BYD sebagai e-Platform 3.0 yang menyajikan keluasan lapak yang sangat baik, lalu juga penyematan fitur yang banyak dan juga tentunya performa. Sekarang kita akan langsung bahas bagaimana kenyamanan dan juga kelapangan dari mobil ini. Oke. Saya punya badan di tinggi 175 cm dan berat badan 80 kg. Ini adalah posisi berkendara saya tadi. Teman-teman bisa lihat meskipun dia bermain di segmen SUV medium, dia punya kelapangan yang cukup baik, legroomnya lega, dan bahkan kita bisa selonjoran ke bawah sini karena dia punya space telapak kaki yang cukup tinggi, jadi tidak akan terhimpit dengan jok di depan. Menariknya juga kebanyakan menggunakan mobil EV, area paha pasti akan sedikit mengangkat, tapi ketika Anda duduk di BYD Atto 3, kaki ataupun paha bisa menapak dengan sempurna di bagian kursinya. Nah, Anda juga akan menemukan banyak kompartemen slot penyimpanan. Di sini ada 2 slot untuk menyimpan barang dengan slot utama yang cukup besar. Lalu juga ada door trim yang dilengkapi dengan penyimpanan. Dan yang menarik adalah space ataupun penyimpanan di bagian bawah. Jadi salah satu ciri khas ataupun DNA dari BYD menggunakan semacam komponen tali ya. Dia ada 3 buah, jadi tidak tertutup dengan plastik tapi menggunakan tali. Kemudian untuk bagian headroom, ini adalah posisi berkendara saya yang sudah direbahkan secara sempurna. Masih menyisakan sekitar 3 jari, cukup luas, dan di atasnya juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang cukup wide, cukup besar, yang akan mengakomodasi untuk penumpang depan, driver, dan juga seluruh penumpang di bagian belakang. Langit-langitnya warna hitam, jadi selain memunculkan kesan futuristik lewat fitur-fitur, tapi kesan sporty juga ditampilkan oleh BYD Atto 3. Semua bangku sudah dilengkapi dengan headrest, baik di penumpang sebelah kiri, tengah, dan juga belakang. Lalu juga ada komponen armrest yang sudah dilengkapi dengan 2 cup holder, dan semua penumpang akan kebagian ataupun kedapatan sabuk pengaman 3 titik. Kemudian juga Anda akan menemukan kisi-kisi AC yang lagi-lagi desainnya memang menarik ya, dan sedikit berbeda dengan kebanyakan desain-desain umum ataupun mainstream yang dipakai oleh kebanyakan produk mobil di Indonesia. Desainnya menarik, seperti Anda dibuat ataupun menaiki sebuah mobil masa depan. Lalu juga di bawahnya ada sedikit slot penyimpanan dan 2 USB port tipe A dan juga tipe C yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi daya ponsel. Di belakang sangat lega, meskipun memang badannya tidak terlalu besar, main di segmen medium SUV, tapi dia punya kelapangan yang cukup baik yang akan memberikan kenyamanan ketika membawa mobil ini untuk kebutuhan komuter ataupun kebutuhan jarak jauh. Sekarang kita akan ke depan, lihat fitur-fiturnya dan merasakan duduk sebagai driver. Check this out. Ya, ini adalah layout ketika saya menjadi driver. Wow, desainnya meskipun memang ini bukan sebagai top of the line dari BYD, tapi desainnya eye-catchy, impresif, dan juga exciting. Saya bisa bilang seperti itu karena banyak desain-desain yang berbeda dengan kebanyakan mobil di Indonesia. Pattern-patternnya menarik, dashboardnya juga esentrik ya, dengan penggunaan bahan-bahan yang premium. Ini dashboard di bagian tengah sini dia menggunakan bahan soft touch, termasuk di door trim dan juga sampai ke bagian bawah. Kursi sangat empuk, lalu juga seperti memeluk cukup sempurna bagian belakang, dan driving experience ataupun posisi drivingnya cukup menarik. Khas sebuah SUV, Anda akan dibuat sedikit tinggi dan masih melihat bagian komponen dari cupnya, yang artinya visibilitas mobil ini cukup baik. Anda bisa melihat bagian sisi blind spot dengan sangat positif, jadi tidak akan terhalang. Ketika Anda melihat ke belakang juga dia punya pandangan yang cukup luas, jadi tidak akan merasa tertutup ataupun kecil pandangan ke belakang. Emang sedikit ada kelihatan komponen headrest, tapi saya rasa ketika Anda melihat ke bagian belakang masih akan bisa terlihat dengan cukup baik. Dan juga dilengkapi dengan komponen spion yang cukup besar, Anda akan melihat sisi kiri dan sisi kanan dengan pandangan yang sangat luas. Setirnya dibalut dengan kulit, lalu dengan ada stitching warna merah di sini dengan desain flat bottom. Anda akan menemukan banyak komponen tombol di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini untuk pengaturan sistem ADAS ataupun fitur keselamatan semi otonom, dan di sebelah kanan untuk fungsi
multimedia. Ini fitur yang paling menarik perhatian saya. Dia sudah mengemas layar instrumen hiburan dengan teknologi intelligent rotate screen. Jadi Anda bisa mengubah posisinya mau secara horizontal ataupun juga vertikal. Layarnya berbentang layar 12,8 inci yang sudah support untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto. Di sini teman-teman bisa melihat banyak fungsi dan fitur penting ya, terutama untuk fitur infotainment ataupun hiburan. Lalu di bawah sini ada konsol untuk AC yang lagi-lagi desainnya menarik, sama seperti di bagian kisi-kisi AC ke penumpang belakang, dan juga desainnya sama dengan pilar AC di bagian kiri dan kanan. Lalu juga desain yang lagi-lagi menarik adalah di tuas pintunya nih teman-teman. Jadi tidak menggunakan tuas konvensional, tarik seperti ini, tapi dia ditarik ke belakang. Dan posisi tuas pintunya tepat di bagian speaker berbentuk bulat ini yang sudah dilengkapi juga dengan ambient light di bagian sini, dan juga ketika nyala ada di beberapa layout dashboard. Di bawah sini ada, lalu juga di bagian kaki juga ada. Ini tuas transmisinya, dia berbentuk juga anti-mainstream, banyak tombol-tombol seperti auto hold, lalu juga ada sensor parkir, stability control, dan juga fungsi untuk audio. Ada mode, drive mode-nya. Ini ada 2 cup holder. Ini armrestnya cukup besar dan empuk, dan ketika kita angkat bisa difungsikan untuk menyimpan banyak barang karena dia punya dimensi yang cukup lebar dan juga cukup dalam. Kemudian di bagian tengah sini dia dibekali dengan layar multi information display ataupun MID yang dimensinya memang terlihat sangat kecil ataupun kontras dengan panel infotainment-nya. Jadi dia sekitar 5 inci ini ya. Lalu menampilkan banyak informasi dari keterangan baterai dan tentunya juga fungsi-fungsi dari ADAS. Nah, bicara soal ADAS, mobil dilengkapi dengan ragam ataupun ADAS yang seabrek-abrek teman-teman. Salah satunya fitur ADAS selling point ataupun yang menjadi fitur utamanya adalah adaptive cruise control dengan fungsi stop and stop full speed ya. Jadi dia akan maju, mengerem secara otonomos, dan juga setir juga akan mengikuti karena sudah dilengkapi juga dengan lane keeping assist dan juga lane departure warning. Nah, selain itu juga mobil dilengkapi dengan fitur-fitur ADAS yang lainnya seperti ada front collision warning, lalu juga ada rear collision warning, blind spot monitoring system, lalu juga ada rear cross traffic alert, rear cross traffic brake, adaptive front light seperti yang tadi saya bilang di bagian depan untuk lampunya, dan juga yang terakhir adalah door open warning ataupun safe exit. Jadi ketika Anda buka pintu tanpa sengaja ada mobil di belakang, dia akan langsung memberikan warning ke panel MID-nya. BYD Atto 3 mengemas baterai bertipe lithium iron phosphate. Dia diklaim lebih punya daya tahan yang sangat unggul dibandingkan lithium ion, karena waktu itu saat kami berkunjung ke pabrik BYD di Shenzhen, China, baterai ini dites ditusuk dengan paku, dia tidak terbakar, dan berbeda beberapa komponennya karena salah satunya adalah penggunaan besi ya, jadi berbeda dengan nikel, kobalt ataupun mangan. BYD Atto 3 secara global ditawarkan ataupun dipasarkan dalam 2 varian. Yang pertama standard range dan juga extended range, di mana untuk yang standar mengemas baterai 49,92 kWh, sementara yang varian extended ditawarkan dengan baterai berkapasitas 60,48 kWh. Kemudian untuk jaraknya mulai dari 410 km dan juga 480 sampai 490 km. Nah, untuk rancang dari baterai dan juga motor listrik, tadi dia mampu menghasilkan tenaga sampai 150 kW, atau ketika dikonversi ke satuan horsepower, dia bisa mempunyai tenaga sampai 201,1 horsepower dan torsi yang cukup besar untuk sebuah SUV dengan badan sebesar ini. SUV medium dia mampu menyalurkan torsi sampai 350 Nm. Nah, untuk catatan akselerasinya klaim dari 0 sampai 100 bisa tuntas dalam waktu sekitar 7 sampai 7,3 detik. Dan itu tadi first impression bersama produk pertama BYD Atto 3 yang mengisi segmen SUV medium. Jadi mobil ini memang belum resmi dijual, yang sepertinya akan dilakukan proses launching secara resmi di pameran IMS saat Februari 2024 nanti. Menurut saya mobil ini akan menarik, apalagi mengisi segmen yang tadi seperti saya bilang, dia bermain di segmen yang cukup gemuk, SUV medium 5 penumpang yang menawarkan banyak ruang akomodasi dan tentunya berteknologi listrik murni. So, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.